Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen publik. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen itu secara harfiah itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya, yaitu demi mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita berbicara manajemen secara harfiah, itu adalah seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen publik, yaitu adalah manajemen dalam lingkupnya, yaitu manajemen instansi pemerintahan. Jadi bahwa manajemen publik dan kebijakan publik itu merupakan dua bidang administrasi, bisa dikatakan merupakan dua bidang administrasi yang tumpang tindih. Tapi untuk membedakan keduanya antara manajemen publik sama kebijakan publik itu secara jelas itu saya akan bisa merefleksikan bahwa kebijakan publik itu merefleksikan sebagai sistem otak dan saraf, sementara manajemen publik itu mempersepsikan tentang sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Jadi dengan kata lain, manajemen publik itu merupakan proses menggerakkan sumber daya manusia dan non sumber daya manusia sesuai perintah dari kebijakan publik. Kenapa seperti itu? Karena diibaratkan kebijakan publik itu diibaratkan sebagai sistem otak dan saraf, sedangkan manajemen publik itu diibaratkan sebagai sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Jadi secara otomatis manajemen publik itu merupakan proses untuk menggerakkan sumber daya manusia ataupun non sumber daya manusia sesuai perintah kebijakan publik itu sendiri. Oke, selanjutnya di slide-slide selanjutnya yaitu akan lebih membahas seperti apa definisi manajemen publik, terus seperti apa juga jenis-jenis manajemen publik dan fungsi dari manajemen publik itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang manajemen publik, pada dasarnya itu manajemen publik itu adalah manajemen instansi pemerintah. Jadi Overman dalam Keban itu mengemukakan bahwa manajemen publik itu bukanlah scientific management. Manajemen publik juga bukanlah polisi analisis, bukan juga administrasi publik. Jadi merefleksikan tekanan antara orientasi rasional instrumental pada satu pihak dan orientasi kebijakan di pihak lain. Selain itu juga pendapat Overman mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik yang sudah saya katakan tadi itu merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih, tapi untuk membedakannya yang sudah saya katakan tadi, dia kebijakan publik itu merefleksikan sistem otak dan saraf, sedangkan manajemen publiknya itu adalah presentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Jadi banyak beberapa hal. Selain itu juga J. Stephen dan J. M. Sarit juga berpendapat bahwa manajemen publik itu mengalami masa transisi dengan berbagai isu terpenting yang akan sangat menantang. Yang pertama itu adalah isu privatisasi sebagai suatu alternatif bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.
Yang kedua itu adalah isu rasionalitas dan akuntabilitas. Yang ketiga adalah perencanaan dan kontrol. Yang keempat itu keuangan dan penganggaran, dan yang kelima adalah produktivitas sumber daya manusia. Jadi isu-isu yang sudah saya sebutkan tadi itu, 5 isu itu telah menantang berbagai sekolah atau perguruan tinggi yang mengajarkan manajemen publik atau administrasi publik untuk menghasilkan calon manajer publik profesional yang berkualitas tinggi dan penataan sistem manajemen yang lebih baik. Jadi itu berbagai isu. Kalau kita berbicara berbagai isu itu banyak, sehingga ada 5 isu itu mengatakan kita seorang yang sekolah perguruan tinggi terutama itu harus yang berhubungan dengan administrasi publik itu harus berhubungan harus mencetak sebuah manajer publik yang handal. Itu kalau kita berbicara tentang pengembangan manajemen publik di masa mendatang, menurut The National Commission of Public Service di Amerika Serikat, itu perlu memperhatikan beberapa kebebasan. Yang pertama itu perlu mengidentifikasikan secara jelas peran dari pelayan publik dalam proses yang demokratis, sekaligus standar etika dan kinerja yang tinggi dari para pejabat kunci. Yang kedua, perlu fleksibilitas dalam menata organisasi, termasuk kebebasan memperkerjakan dan memecat pegawai yang harus diberikan kepada para petinggi kabinet dan pimpinan instansi. Yang ketiga, pengangkatan atau penunjukan pejabat oleh presiden itu harus dikurangi dan lebih diberikan ruang pengembangan karir yang profesional. Yang keempat, pemerintah harus melakukan investasi lebih besar dibanding pendidikan dan pelatihan eksekutif dan manajemen. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan agar dalam pengembangan manajemen publik di masa mendatang itu bisa lebih baik. Dan juga ada beberapa paradigma manajemen. Perkembangan manajemen publik, kalau kita berbicara sebuah paradigma dalam manajemen publik, perkembangan manajemen publik itu paling tidak dipengaruhi oleh beberapa pandangan. Yang pertama itu ada manajemen normatif, ada juga manajemen deskriptif, ada manajemen strategik, dan ada manajemen publik. Selanjutnya yang terakhir itu ada manajemen kinerja. Kalau kita berbicara paradigma perkembangan manajemen publik yang dipengaruhi oleh beberapa konsep manajemen, kalau kita berbicara manajemen normatif itu menggambarkan apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang manajer dalam proses manajemen. Sedangkan manajemen deskriptif itu menggambarkan apa yang kenyataannya dilakukan manajer ketika menjalankan tugasnya. Jadi kedua pandangan itu, baik itu manajemen normatif dan manajemen deskriptif, itu menentukan lokus yang pasti. Karena itu manajemen dimaksudkan adalah manajemen umum. Jadi manajemen normatif sama manajemen deskriptif itu lebih diprioritaskan kepada manajemen umum. Selain dua manajemen itu ada manajemen strategik. Manajemen strategik di sini menggambarkan suatu cara memimpin organisasi untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran. Sedangkan manajemen publik
itu menggambarkan apa yang sebaiknya dilakukan dan senyatanya pernah dilakukan oleh para manajer publik di instansi publik. Dan yang terakhir itu manajemen kinerja. Manajemen kinerja itu menggambarkan bagaimana merancang untuk meningkatkan kinerja organisasi. Oke, selanjutnya lebih detailnya akan saya jelaskan lebih detail lagi seperti apa itu manajemen normatif, seperti apa itu manajemen deskriptif, manajemen strategik, manajemen publik, dan yang terakhir adalah manajemen kinerja. Yang pertama itu adalah manajemen normatif. Pendekatan manajemen normatif di sini itu melihat manajemen itu adalah sebagai suatu proses penyelesaian tugas atau pencapaian tujuan. Jadi efektivitas dari proses tersebut itu diukur dari apakah kegiatan-kegiatan organisasi direncanakan, diorganisir, dikoordinasikan, dan dikontrol secara efisien. Jadi Stunner juga manajemen normatif itu sejak pembentukannya itu lebih kalau kita berbicara manajemen normatif itu sejak pembentukannya itu lebih kepada profit oriented atau business oriented, dan karena itu dianggap tidak cocok dengan ideologi administrasi publik yang lebih berorientasi kepada public service. Jadi kalau kita berbicara manajemen normatif itu sifatnya dari pembentukan dari awal itu lebih kepada profit oriented, jadi lebih kepada bisnis. Sedangkan kalau kita berbicara administrasi publik itu kita kan lebih kepada tujuannya itu adalah public service, sehingga aliran manajemen normatif itu mudah dikenal melalui beberapa rumusan fungsi-fungsi manajemen bisnis seperti yang sebagaimana yang pernah ditiru oleh Force Corp. Beberapa fungsi yang bersifat universal. Yang pertama itu adalah planning. Planning itu adalah suatu proses. Kalau kita berbicara planning itu adalah suatu proses pengambilan keputusan tentang apa tujuan yang harus dicapai pada kurun waktu tertentu di masa mendatang dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Itu kalau kita berbicara planning. Postcode. Yang pertama P-nya itu adalah planning, O itu adalah organizing. Kalau kita berbicara organizing itu adalah suatu proses pembagian kerja yang disertai dengan pendelegasian wewenang. Jadi organizing ini sangat bermanfaat dalam memberikan informasi tentang tentang garis kewenangan agar setiap anggota dalam sebuah organisasi itu bisa mengetahui apa, kepada siapa dia memberi perintah, dan dari siapa dia menerima perintah. Itu sebenarnya fungsi dari organizing. Yang ketiga itu adalah S-nya dari post code itu adalah S-nya adalah staffing. Staffing itu lebih kepada suatu proses untuk memperoleh tenaga yang tepat, baik dalam jumlah maupun kualitas, sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam sebuah organisasi. D-nya itu adalah directing. Directing itu adalah suatu tugas yang kontinu dalam pembuatan keputusan dan penyusunannya dalam aturan-aturan dan instruksi-instruksi khusus atau umum, dan melayani sebagai pemimpin organisasi. C-nya juga itu adalah coordinating. Coordinating itu adalah suatu proses pengintegrasian kegiatan-kegiatan dan target atau tujuan dari berbagai unit kerja dari satu organisasi agar dapat mencapai tujuan secara efisien.
Dan R itu adalah namanya reporting. Reporting itu lebih kepada kegiatan eksekutif untuk menyampaikan informasi tentang apa yang sedang terjadi kepada atasannya, termasuk menjadi agar dirinya dan bawahannya itu tetap mengetahui informasi itu lewat laporan-laporan, penelitian, dan inspeksi. Dan yang terakhir itu adalah B-nya itu adalah budgeting. Budgeting itu adalah semua kegiatan dalam bentuk perencanaan, perhitungan, dan pengendalian anggaran. Jadi harus diakui bahwa pikiran-pikiran manajemen normatif ini itu sering mempengaruhi pola dan dinamika manajemen itu baik di sektor swasta maupun di sektor publik. Sementara itu, R. Mills mencoba meletakkan fungsi-fungsi manajemen normatif itu ke dalam 3 teori manajemen. Yang pertama itu adalah model tradisional, yang kedua itu adalah human relation, dan yang ketiga itu adalah human resources. Jadi ketiga model itu, baik tradisional, human relation, dan human resources, itu fungsi-fungsi yang dijalankan secara dinamis. Artinya fungsi planning misalnya dijalankan pada model tradisional secara berbeda dengan di dalam model human resources. Jadi model akan lebih diperinci seperti apa model tradisional, human resources, dan human relation. Kalau model tradisional itu biasanya dalam model tradisional itu manajer itu berasumsi bahwa pekerjaan itu tidak menyenangkan bagi manusia. Upah lebih penting dari kerja itu sendiri, dan bahwa hanya sedikit sekali orang itu memiliki pengandalian dan pengarahan diri. Maka jalan keluar yang dilakukan oleh manajer itu adalah melakukan supervisi yang ketat, merumuskan berbagai cara dan prosedur kerja sesederhana mungkin, dan melaksanakan apa yang diinstruksikan kepada bawahan. Dengan demikian, diharapkan agar bawahan akan butuh dan menghasilkan apa yang telah ditetapkan. Jadi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam model tradisional di sini, seorang manajer itu sangat dipengaruhi oleh pola pikir manajemen tradisional atau klasik yang melihat manusia yang dipimpinnya itu adalah orang-orang yang tidak senang dengan pekerjaan, malas, bodoh, tidak suka bertanggung jawab, dan tidak mau mengendalikan diri, serta sesuatu yang lebih mengutamakan uang. Jadi itu sebenarnya kalau pola model tradisional manajer itu mengembangkan hal tersebut. Jadi prinsip seperti ini itu kemungkinan lebih cocok di mana kualitas para bawahan itu masih rendah dan memprihatinkan, dan bawahan itu nampak sangat berorientasi kepada kebutuhan fisik dan rasa aman. Model yang kedua itu adalah model human relation. Model human relation ini seorang manajer itu berasumsi bahwa hanya ingin merasa berguna dan penting. Jadi dikenal sebagai seorang individu yang berarti, bahwa keinginan tersebut itu mungkin lebih penting daripada uang. Maka jalan keluarnya yaitu memuji individu atau bawahan agar mereka merasa penting atau berguna, selalu mendengarkan keluhan dan saran bawahannya, dan membiarkan bawahan itu melakukan pengendalian dan pengarahan diri dalam hal-hal rutin, sehingga dengan hal tersebut itu diharapkan agar bawahan itu bisa termotivasi dengan misalkan pimpinannya atau seorang manajernya itu sering memberikan motivasi, sering memberikan arahan, terus menyanjung dan sebagainya, sehingga dia bersedia bekerja sama secara sukarela. Itu kalau model human relation.
Jadi dia dalam pelaksanaan fungsi pengendaliannya itu seorang manajer itu sangat dipengaruhi oleh pandangan human relation, yaitu suatu aliran yang lebih baru ketimbang model manajemen tradisional. Terus yang ketiga itu adalah model human resources. Jadi model human resources di sini seorang manajer itu berasumsi bahwa orang itu bisa jadi tertarik terhadap pekerjaan yang lebih menantang, atau tidak selalu dia orientasinya itu adalah uang. Itu kalau human resources. Jadi dia memiliki kreativitas dan inisiatif serta tanggung jawab yang tinggi untuk mengarahkan pengendalian dan pengarahan dirinya. Maka yang dilakukan oleh manajer tersebut itu adalah memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada bawahannya, memberikan peluang agar mereka berpartisipasi secara aktif. Karena itu diharapkan terjadinya tanggung jawab lebih tinggi di kalangan bawahan, sekaligus terjadi perbaikan efisiensi dan peningkatan kepuasan kinerja. Jadi dalam paradigma ini fungsi pengintegrasian variabel-variabel itu didasarkan asumsi bahwa manusia itu tidak selamanya tidak senang bekerja, tidak selamanya juga bertanggung jawab, dan tidak selamanya juga tidak mampu mengarahkan atau mengendalikan dirinya. Jadi manusia itu bisa memiliki kemampuan yang positif dan juga bisa memiliki hal yang negatif. Itu tergantung pada cara pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Jadi itu kalau model human resources. Jadi prinsip human resources ini itu sangat cocok untuk situasi di mana para bawahan itu telah dianggap kalau bahasa tanda kutipnya itu dia menganggap bawahan itu adalah dewasa, dalam arti di sini dewasa itu dalam arti tingkat pendidikannya lebih tinggi, terus pemahaman dalam berorganisasi dan kesadaran akan berkinerja itu lebih mendalam. Jadi dalam penganut paradigma human resources ini akan selalu memberikan kepercayaan kepada bawahannya. Pimpinan itu atau seorang manajer itu akan memberikan kepercayaan kepada bawahannya dan membiarkan atau bahkan mengembangkan kemampuan bawahannya itu seoptimal mungkin. Jadi dari ketiga model tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, baik itu adalah model tradisional, model human relation, atau bahkan model human resources, itu bisa kita dapat lihat itu adalah variasi pola yang dianut oleh seorang manajer atau seorang pimpinan. Pola yang dipilih itu tentu saja tergantung dari asumsi dasar yang dianut oleh seorang manajer tentang hakikat pegawai dalam organisasi, teknologi yang dimiliki, dan lingkungan serta situasi yang sedang dihadapi. Jadi pola tersebut itu juga akan sangat mempengaruhi bentuk struktur organisasi yang dipilih. Itu yang harus ada dalam manajemen normatif. Selanjutnya yang kedua itu adalah manajemen deskriptif. Jadi manajemen deskriptif di sini, adalah lebih kepada pendekatan manajemen deskriptif itu dapat diamati dari karya Haji Misbeng. Misbeng itu memberikan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh seorang manajer di tempat kinerjanya. Jadi ada beberapa fungsi seorang manajer dalam tempat kinerjanya, katanya Misbeng. Ada fungsi kegiatan-kegiatan personal,
terus interaktif, administratif, dan teknis. Jenis kegiatan pertama itu adalah jenis kegiatan personal, yaitu kegiatan yang dilakukan manajer untuk mengatur waktunya sendiri, berbicara dengan para broker, menghadiri pertandingan, dan kegiatan-kegiatan lain yang memuaskan dirinya atau keluarganya. Jadi dalam konteks organisasi, kegiatan ini mungkin dianggap tidak penting, tetapi sebagai manusia, seorang manajer atau seorang pimpinan pasti terlibat. Bahkan kandungan-kandungan menentukan keberhasilan karirnya itu, seorang manajer yang berhasil biasanya bisa mengatur kegiatan personal itu lebih sukses dalam memimpin sebuah organisasi. Jenis kegiatan yang kedua itu adalah kegiatan interaktif. Manajer itu biasanya menggunakan banyak waktu. Interaktif di sini adalah biasanya manajer itu menggunakan banyak waktu untuk melakukan interaksi dengan bawahan, atasan, customer, organisasi lain, dan pemimpin masyarakat. Jadi biasanya 2/3 waktu yang ada itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Itu yang biasanya dilakukan oleh seorang manajer. Terus kegiatan yang ketiga itu adalah administratif. Maksudnya di sini biasanya kegiatan ini menyangkut surat menyurat, penyediaan dan pengaturan budget, terus monitoring kebijakan dan prosedur, penanganan masalah kepegawaian. Juga biasanya dalam kegiatan administratif di sini, para manajer ini hanya menggunakan sebagian kecil saja dari waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut. Jadi meskipun pengalaman menunjukkan bahwa banyak manajer yang mengeluh dengan kegiatan ini. Terus jenis yang keempat, yang terakhir itu adalah jenis kegiatan teknis. Jadi kegiatan ini juga merupakan kegiatan seorang manajer untuk memecahkan masalah-masalah teknis, melakukan supervisi terhadap pekerjaan teknis, dan bekerja dengan menggunakan peralatan-peralatan dan perlengkapan-perlengkapan. Jadi manajemen deskriptif di sini yaitu adalah lebih dilihat dari beberapa kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi. Ada kegiatan personal, terus kegiatan administratif, kegiatan yang terakhir itu kegiatan teknis, dan juga ada kegiatan interaktif. Jadi itu kalau kita berbicara manajemen deskriptif. Yang ketiga itu adalah manajemen strategik. Pada dasarnya manajemen strategik itu merupakan perpaduan antara konsep manajemen dan strategik. Jadi manajemen itu dapat diartikan sebagai proses untuk penggerakan orang dan bukan orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan strategik dapat diartikan sebagai kiat atau cara atau taktik yang dirancang secara sistemik dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen itu dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Jadi itu kalau berbicara tentang strategik. Jadi Nawawi merumuskan 4 definisi manajemen strategik. Yang pertama itu adalah manajemen strategik itu adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan pelaksanaannya yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, Nawawi menjelaskan bahwa manajemen strategik itu adalah usaha manajerial untuk menumbuh kembangkan kekuatan
organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang ditentukan. Yang ketiga, manajemen strategik menurut Nawawi itu adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan suatu strategi atau strategi efektif untuk membantu mencapai tujuan. Yang keempat, itu adalah manajemen strategik di sini adalah perencanaan yang berskala jangkauan masa depan yang jauh. Ada yang disebut itu adalah visi. Visi itu kan adalah skala untuk jangkauan yang lebih jauh. Dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen yang berinteraksi secara efektif, yang biasanya disebut adalah misi. Dalam suatu menghasilkan sesuatu atau perencanaan operasional untuk menghasilkan barang atau jasa serta pelayanan yang berkualitas dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran dari sebuah organisasi tersebut. Jadi itu adalah beberapa konsep atau definisi manajemen strategik yang bisa disimpulkan oleh Nawawi. Dalam setiap organisasi, keputusan strategik dan rencana strategik itu selalu disiapkan oleh kelompok manajemen strategik itu sendiri. Jadi biasanya tugas utama dari kelompok manajemen strategik itu yang biasanya disebut adalah manajemen puncak adalah merumuskan misi, tujuan dan sasaran organisasi serta keputusan-keputusan strategik lainnya, dan biasanya juga mengevaluasi keputusan pelaksanaan dari implementasi strategik itu. Jadi manajemen strategik itu adalah sebagai pembuat keputusan strategik yang dapat mengundang konsultan atau pihak lain untuk memberikan masukan dan informasi selama proses itu berlangsung. Tetapi dalam penyusunan perencanaan kelompok, yang berarti CEO pada akhirnya harus memberikan persetujuan dan pengesahan. Jadi konsep manajemen strategik ini pada dasarnya itu berlaku untuk umum, dalam artian bahwa manajemen strategik ini dapat diimplementasikan ke dalam bentuk organisasi, baik itu instansi pemerintahan maupun instansi pemerintah. Jadi gitu. Jadi konsep manajemen strategik itu bisa berlaku untuk umum, bisa digunakan baik instansi pemerintah dan bisa juga digunakan dalam instansi swasta. Itu kalau kita berbicara tentang manajemen strategik. Yang keempat itu ada manajemen publik. Manajemen publik itu merupakan suatu spesialis baru, tetapi akar dari pendekatan normatif. Jadi Wilson itu meletakkan 4 prinsip-prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang mewarnai manajemen publik yang sampai sekarang. Yang pertama itu pemerintah sebagai setting utama dari organisasi. Yang kedua itu fungsi eksekutif sebagai fokus utama. Yang ketiga, pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif itu sebagai kunci pengembangan kompetensi administratif. Dan yang keempat, metode perbandingan sebagai suatu metode untuk pengembangan bidang administrasi publik. Jadi pengembangan paradigma mengikuti perkembangan administrasi publik itu warna dari manajemen publik itu dapat dilihat dari masing-masing paradigma. Misalnya yang pertama itu pemerintah diajak mengembangkan sistem rekrutmen, ujian pegawai, klasifikasi misalnya nih ya, untuk mewarnai manajemen publik dengan beberapa pengembangan. Jadi pemerintah
itu bisa diajak mengembangkan sistem rekrutmen, ujian pegawai, klasifikasi jabatan, promosi, atau bahkan pensiun secara lebih baik. Jadi manajemen sumber daya manusia dan barang atau jasa itu harus diupayakan akuntabel agar tujuan negara itu dapat dicapai. Yang kedua itu bisa dikembangkan prinsip-prinsip manajemen yang diklaim prinsip-prinsip universal yang dikenal sebagai Porsche yang sudah saya jelaskan di atas itu, seperti planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Yang ketiga itu karena fungsi-fungsi manajemen itu tidak perlu diajarkan secara normatif atau tidak perlu lagi melihat fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai sesuatu yang universal. Yang keempat, setelah tidak menyetujui kritikan para ahli ilmu politik, selain itu juga sehingga konsep manajemen itu terus dikembangkan sehingga muncul konsep model manajemen publik baru atau yang biasa disebut dengan New Public Management yang telah membawa inspirasi baru bagi perkembangan manajemen publik di berbagai negara. Jadi di dalam manajemen publik atau biasa disebut sebagai NPM atau New Public Management itu, pemerintah itu diajak untuk yang pertama itu meninggalkan paradigma administrasi tradisional dan menggantikannya dengan perhatian kinerja atau hasil kerja. Jadi pandangan NPM New Public Management itu yang pertama itu pemerintah itu harus benar-benar mengganti paradigma administrasi tradisional dengan perhatian kepada kinerja atau hasil kerja. Yang kedua, melepaskan diri dari birokrasi yang klasik dan membuat situasi dan kondisi organisasi, pegawai, dan para pekerja itu lebih fleksibel. Dan selain itu juga dalam NPM New Public Management di sini menetapkan tujuan dan target pengorganisasian dan personel itu lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil melalui indikator. Itu kalau kita berbicara manajemen publik. Dan yang terakhir itu adalah manajemen kinerja. Surya Dharma ada beberapa pendapat kalau kita berbicara tentang manajemen kinerja, ada banyak pendapat para ahli tentang konsep dari manajemen kinerja. Yang pertama itu adalah menurut Surya Dharma mengatakan bahwa manajemen kinerja itu adalah suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan individu yang digerakkan oleh para manajer. Jadi pada dasarnya kalau menurut Surya Dharma di sini manajemen kinerja itu adalah suatu proses yang dilaksanakan secara sinergi antara manajer, individu, dan kelompok terhadap suatu pekerjaan di dalam sebuah organisasi. Pendapat yang kedua itu juga menurut Ruki merumuskan bahwa manajemen kinerja itu adalah berkaitan dengan usaha, kegiatan atau program yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan prestasi pegawai. Selanjutnya itu menurut Bacal dalam Surya Dharma itu mengatakan bahwa manajemen kinerja itu adalah sebagai proses komunikasi yang berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara pegawai dan atasnya. Jadi proses ini itu meliputi kegiatan untuk membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi manajemen kinerja itu sebenarnya didasarkan kepada kesepakatan tentang sasaran, persyaratan pengetahuan,
keahlian, kompetensi, rencana kerja, dan pengembangan. Menurut Surya Dharma, manajemen kinerja itu ditunjukkan untuk meningkatkan aspek-aspek kinerja yang meliputi itu adalah sasaran yang dicapai, kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta efektivitas kinerja. Sedangkan Nu juga mengemukakan bahwa ada beberapa manajemen kinerja itu berhubungan dengan tujuan strategik. Yang dimaksud dengan tujuan strategik di sini adalah manajemen kinerja itu harus menghasilkan kegiatan pegawai itu sesuai dengan tujuan dari organisasi itu sendiri. Ada juga menurut Nu manajemen kinerja itu harus tujuannya adalah administratif. Yang dimaksud tujuan administratif di sini, kebanyakan organisasi itu menggunakan informasi manajemen kinerja itu khususnya evaluasi kinerja untuk kepentingan keputusan administratif seperti penggajian misalkan, promosi, pemberhentian pegawai, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu harus ada tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan di situ manajemen kinerja itu bertujuan untuk mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kerjanya. Jadi pegawai di sini itu yang tidak bekerja baik perlu mendapatkan pemberdayaan, bisa melalui training, penempatan yang lebih cocok dan sebagainya. Jadi jika pegawai itu mengerti atau memahami apa yang diharapkan dari mereka atau seorang pimpinan dan diberdayakan dalam penentuan tujuan yang akan dicapai, maka mereka akan menunjukkan kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itu adalah konsep beberapa manajemen, dari manajemen normatif, deskriptif, manajemen strategik, manajemen publik, sampai manajemen kinerja. Selanjutnya dari beberapa macam-macam manajemen, ada juga fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri. Dalam pendekatan manajemen klasik telah digunakan adanya fungsi perencanaan yang sudah saya katakan tadi, itu adalah biasa disebut sebagai Porscorp. Itu adalah pengorganisasian, perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, sampai pada penyusunan anggaran. Jadi pendekatan ini melihat dimensi-dimensi tersebut itu sebagai suatu yang normatif, yaitu berlaku di mana-mana dan merupakan satu-satunya cara yang terbaik. Jadi Allison melihat bahwa seorang manajer umum, baik yang bekerja di swasta maupun di pemerintahan, paling tidak menjalankan fungsi manajemen. Yang pertama itu dia harus menciptakan tujuan dan prioritas. Yang kedua, menyusun rencana operasional. Yang ketiga, melakukan pengorganisasian dan staffing. Yang keempat, mengarahkan para pegawai dan sistem manajemen kepegawaian. Yang kelima, mengendalikan kinerja. Yang keenam, berusaha dengan unit-unit luar. Dan yang ketujuh, berurusan dengan organisasi independen. Dan yang terakhir, berurusan dengan masyarakat dan politik. Jadi itu hal-hal yang harus yang perlu ada dalam fungsi manajemen. Jadi baik itu manajemen baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta harus mempunyai fungsi-fungsi, 8 fungsi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi dalam sektor organisasi publik atau instansi pemerintah, itu pendekatan Paprin nampaknya mulai mendapat perhatian karena melihat peranan manajer itu sebagai pihak yang melayani masyarakat. Jadi adanya pengelolaan hubungan dengan pihak luar dan bukan lagi sebagai pihak yang bekerja dalam kantor semata. Jadi mereka itu
Jadi pendekatan paprir itu dia lebih, seorang manajer itu dia adalah bukan orang yang harus didatangi, bukan, tetapi dia lebih kepada melayani masyarakat publik. Jadi pengelolanya itu dia gak hanya bekerja di kantor, tetapi juga bisa memahami, terus juga bisa mendatangi masyarakat. Jadi itu konsep pendekatan paprir. Dalam kecenderungan terbaru sekarang, kita dituntut agar aparat pemerintah itu lebih menekan network atau sebuah jaringan. Dalam beberapa belakangan ini ada kecenderungan terbaru yang dituntut agar aparat pemerintah itu lebih menekan network atau jaringan, yaitu baik vertikal maupun horizontal. Network yang vertikal itu biasanya dia lebih menekankan bagaimana hubungan dengan struktur pemerintahan yang lebih tinggi dan diatur sedemikian rupa sehingga mendapatkan kepuasan pada kedua belah pihak, baik itu atas dan bawah. Sedangkan yang bersifat horizontal itu berkenaan dengan hubungan masyarakat, yaitu bagaimana aparatur pemerintah itu mampu melayani dan bekerja dengan masyarakat, yaitu melayani dan bekerja sama dengan masyarakat, terus bisa juga LSM dan pihak-pihak swasta yang ada agar bisa mereka itu memperoleh kepuasan yang mereka harapkan. Jadi kalau kita berbicara fungsi-fungsi manajemen, itu merupakan tanggung jawab jadi para manajer publik. Ada beberapa fungsi manajemen. Yang pertama itu fungsi manajemen kebijakan. Dalam proses kebijakan, biasanya seorang manajer itu secara aktif terlibat dalam penentuan program-program atau proyek-proyek yang diusulkan untuk ditangani dalam tahun anggaran tertentu. Biasanya dia juga harus ikut aktif dalam membahas berbagai kesulitan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan tahun-tahun sebelumnya untuk dapat dijadikan pelajaran bagi penyusun program atau proyek pada tahun berikutnya. Jadi selain itu juga seorang manajer terkadang juga harus mengkoordinasikan usulan-usulan agar jangan sampai tumpang tindih atau melakukan tindakan ganda. Jadi untuk yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa seorang manajer itu biasanya mendirikan suatu unit pengelolaan kebijakan yang lebih populer dikenal dengan unit perencanaan. Unit ini biasanya tidak hanya menyarankan apa rencana yang akan diimplementasikan di masa mendatang, tetapi juga bagaimana proses pengambilan keputusan terhadap suatu program itu sendiri. Jadi manajer publik itu harus mendorong agar kebijakan yang diusulkan itu dapat mengkoordinasikan nilai-nilai rasionalitas dan aspirasi berbagai kelompok-kelompok kepentingan sehingga usulan-usulan lain itu bisa diterima. Yang kedua, selain fungsi manajemen kebijakan, ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Jadi dalam fungsi manajemen sumber daya manusia di sini, Stunner TKK itu mengatakan bahwa Human Resources Management atau manajemen sumber daya manusia itu adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan organisasi. Jadi pengalaman itu misalkan juga seperti jumlah jenis dan kualitas yang berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada. Jadi pengalaman itu menunjukkan bahwa instansi pemerintah
jumlah dan jenis sumber daya manusia itu masih sering dimanipulasi karena berbagai kepentingan. Jadi kecenderungan mengangkat jumlah pegawai itu melebihi kebutuhan masih sering terjadi karena dianggap sebagai simbol kedudukan sebagai birokrat. Itu kalau istilahnya itu lebih kepada gejala Parkinson, atau dilakukan karena moral atau nilai yang dianut oleh birokrat itu masih kurang mendukung atau juga belum berorientasi pada peningkatan kinerja. Jadi masalah yang pertama pengalaman. Kalau kita berbicara pengalaman yang menunjukkan dalam organisasi instansi pemerintah itu ya yang pertama itu jumlah dan jenis sumber daya manusia itu sering masih dimanipulasi oleh berbagai kepentingan. Masalah yang kedua itu penempatan dan distribusi pegawai juga cukup fenomenal di sini. Jadi fenomena itu menunjukkan bahwa pemegang jabatan tingkat yang lebih tinggi itu masih sering semena-mena melakukan kegiatan politik atau penggunaan sektor publik untuk kepentingan pribadi atau golongan atau partai tertentu. Jadi para pegawai itu seringkali mengalami akibat dari tindakan otoritas yang lebih tinggi yang kadang-kadang melanggar hak asasi mereka. Itu yang terjadi permasalahan yang ada. Yang ketiga itu pemanfaatan sumber daya manusia itu terasa masih kurang optimal. Jadi sebagian tenaga pegawai itu kecewa karena setelah kembali mengikuti pendidikan atau pelatihan, pengetahuan dan keterampilan mereka tidak dimanfaatkan, malah dipindahkan ke tempat baru yang sama sekali tidak menuntut pengetahuan dan keterampilan mereka. Jadi dampak dari masalah itu semua sangat fatal sehingga mereka tidak bisa berfungsi di tempat kerja yang baru, sehingga organisasi yang bersangkutan mengalami proses kemacetan atau kemunduran. Jadi yang sudah saya katakan, kenapa kadang di dalam sebuah birokrasi kita masih seperti itu ya, memang kenyataannya kadang penempatan pegawai itu tidak sesuai dengan keahlian dan bidangnya. Itu yang banyak terjadi. Di samping itu juga ada pengelolaan sumber daya manusia di sini itu perlu diperhatikan pemberian motivasi yang tepat agar pegawai atau pekerja dalam melakukan pekerjaan dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Jadi pendekatan pemberian motivasi ini perlu didasari sebenarnya bukan merupakan cara yang terbaik karena kebutuhan pegawai sebagai manusia itu sangat kompleks. Karena itu kepemimpinan yang baik itu merupakan kunci keberhasilan dalam suatu organisasi. Jadi itu beberapa hal yang kalau melihat beberapa pengalaman yang menunjukkan di instansi pemerintahan, permasalahan-permasalahan yang menunjukkan di instansi pemerintahan. Jadi dalam menangani masalah sumber daya manusia ini, biasanya yang harus dilakukan oleh seorang manajer, yang pertama itu membentuk suatu unit yang sering dikenal dengan bagian personalia atau unit-unit manajemen sumber daya manusia. Jadi unit ini menjalankan tugas-tugas manajer dalam mengatur jumlah, jenis, kualitas, distribusi dan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada. Yang kedua, hal-hal yang juga harus dilakukan oleh seorang manajer. Yang kedua itu pengelolaan sumber daya manusia ini juga perlu diperhatikan pemberian motivasi yang tepat. Yang sudah saya katakan tadi, perlu pemberian motivasi yang tepat agar pegawai atau pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
Dan yang ketiga, yang harus dilakukan seorang manajer dalam menangani masalah yang sudah saya katakan tadi itu di awal, manajemen sumber daya manusia di masa mendatang itu hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip civil service, yaitu merekrut aparat yang harus jadi manajemen sumber daya manusia di masa mendatang itu harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip civil service, yaitu merekrut aparat yang memang qualified untuk menangani pekerjaan-pekerjaan di sektor publik, memberikan balas jasa kepada mereka secara adil dan mengembangkan mereka. Dan yang paling penting juga memberlakukan peraturan yang memungkinkan mereka untuk dapat mencapai sebuah tujuan itu sendiri. Dan yang ketiga itu selain fungsi manajemen sumber daya manusia, juga ada fungsi manajemen keuangan. Jadi fungsi manajemen keuangan itu, pengelolaan keuangan itu merupakan tanggung jawab seorang manajer, meskipun dalam kenyataan ditangani oleh unit keuangan. Jadi tugas manajer dalam bidang ini adalah bagaimana mencari dana, merencanakan, dan mengalokasikannya itu sesuai dengan kebutuhan yang ada, memanfaatkan secara optimal dan mengendalikan penggunaannya secara rencana. Dalam bidang ini, kenyataan menunjukkan adanya ketakutan berlebihan terhadap pemeriksa eksternal. Jadi hal ini itu disebabkan oleh adanya anutan paradigma manajemen keuangan yang lebih berorientasi kepada prinsip legal formal. Artinya, mengikuti aturan-aturan formal yang telah ditetapkan oleh badan-badan pemeriksa atau inspeksi keuangan pusat. Dampaknya yaitu muncul kecenderungan untuk selalu mengutamakan laporan keuangan dalam rangka memenuhi tuntutan formal atau akuntabilitas eksternal, yang kemudian yang dapat memberi kesan bahwa bagian keuangan hanya berfungsi merencanakan, mengalokasikan, dan mengendalikan. Keuangan hanya berfungsi berfungsi merencanakan, mengalokasikan, dan mengendalikan keuangan dalam bentuk laporan-laporan sesuai standar dan kebutuhan pemeriksa. Jadi di masa mendatang di sini perlu ada pembaruan ke dalam, yaitu menekankan akuntabilitas internal. Unit ini harus mulai diberi kepercayaan dan keleluasaan untuk menilai pengalokasian dan pemanfaatan dana untuk kepentingan organisasi. Selanjutnya, selain manajemen keuangan, ada fungsi manajemen informasi. Jadi sudah lama informasi dan data itu dipandang sebelah mata oleh para birokrat di sektor publik. Padahal semua keputusan seorang manajer, baik itu berkenaan perencanaan, budgeting, sampai pengendalian dan koordinasi, itu sangat membutuhkan data dan informasi, sehingga fungsi manajemen informasi itu tidak bisa dipandang sebelah mata oleh para birokrat di sektor publik. Bahkan jumlah dan kualitas informasi pada saat sekarang itu merupakan kekuatan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak luar, termasuk pengusaha pasar. Jadi bila ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat, maka kita harus memiliki informasi tentang bagaimana data tentang pelayanan pada masa lalu, atau bagaimana pelayanan yang serupa diberikan oleh organisasi pelayanan lain. Jadi oleh karena itu, jenis, intensitas, kualitas, dan penyajian serta pemanfaatan data dan informasi harus menjadi pusat perhatian utama dalam unit yang sering dikenal sebagai unit data atau pengolahan data.
Jadi perlu juga diatur dalam manajemen informasi ini, yaitu suatu aspek yang berkenaan dengan sumber daya manusianya. Perlu juga diberi kejelasan tentang sanksi bila terjadi pelanggaran etika dalam perekayasaan data seperti yang terjadi pada masa-masa lalu. Akuntabilitas para pegawai itu dibagi dalam pengelolaan data itu sangat diragukan karena seringkali memberikan data itu sesuai dengan pesanan khusus, misalnya untuk mendapatkan proyek atau mengikuti lomba dilakukan rekayasa data dan informasi lah. Itu yang sering banyak terjadi, sehingga fungsi manajemen informasi di sini sangat bisa dikatakan merupakan kekuatan untuk bekerja sama juga terhadap pihak-pihak di luar. Dan yang terakhir adalah fungsi manajemen hubungan luar. Jadi kalau kita berbicara hubungan luar di sini selama ini nampak kurang diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan sentralisasi yang berlebihan. Kalau bahasanya saya itu lebih kepada kecenderungan sentralisasi yang berlebihan yang telah membelokkan kepentingan masyarakat serta menjadi kepentingan birokrat pada pemerintahan yang lebih tinggi. Jadi padahal pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk dinas-dinas itu adalah bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, paling tidak adalah dalam lingkungan kinerjanya. Jadi tujuan dalam mengelola hubungan luar di sini adalah terbentuknya suatu network atau jaringan di mana semua yang terlebih dapat merasakan kepuasan bersama. Jadi apabila tugas ini dilaksanakan dengan baik, maka tugas manajer itu sangat efektif. Hal ini juga harus mengatur hubungan, misalkan mengatur hubungan dengan pihak-pihak LSM misalnya atau swasta yang memberikan kemungkinan untuk bekerja sama dalam bidang-bidang tertentu, sehingga manajemen hubungan luar di sini seorang manajer itu diharapkan merencanakan kegiatan kunjungan ke daerah-daerah dan ke organisasi swasta atau termasuk juga LSM untuk membaca berbagai kebutuhan lokal dan mencoba mengolah dan mengartikulasikannya ke dalam usulan-usulan program atau kegiatan. Jadi itu beberapa fungsi manajemen hubungan luar. Demikian penjelasan saya terkait materi tentang manajemen publik. Jadi apa yang harus ada dalam manajemen publik, dari manajemen deskriptif sampai manajemen kinerja dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, dari fungsi kebijakan sampai fungsi hubungan luar yang harus ada dalam manajemen publik. Jadi bisa saya simpulkan pada dasarnya manajemen publik itu dan kebijakan publik itu merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih, tapi untuk membedakan keduanya secara jelas dapat kita merefleksikan bahwa kebijakan publik itu adalah sebagai sistem otak dan saraf, sementara manajemen publik itu sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Jadi manajemen publik itu merupakan proses penggerak sumber daya manusia sesuai perintah dari kebijakan publik. Karena kebijakan publik itu diibaratkan sebagai sistem otak dan saraf kita. Jadi otomatis dia yang akan manajemen publik itu akan bergerak atau berproses sesuai dengan terhadap perintah dari kebijakan publik itu sendiri. Jadi ada beberapa perkembangan manajemen publik yang sudah saya jelaskan dari awal. Ada manajemen normatif, deskriptif, strategik, publik, dan manajemen kinerja. Jadi secara umum baik yang bekerja di swasta maupun di pemerintah paling tidak menjalankan fungsi manajemen. Yang pertama itu menciptakan tujuan dan prioritas, menyusun rencana operasional,
melakukan pengorganisasian dan staffing, mengarahkan para pegawai dan sistem manajemen kepegawaian, mengendalikan kinerja dan berusaha dengan unit-unit luar. Oke, cukup sekian penjelasan saya terkait materi hari ini, yaitu tentang manajemen publik. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, dan juga bermanfaat kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.